Novel Master Pedang Part 27. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Jauh di dalam jalan kuno, hari semakin gelap. Bintang-bintang yang menggantung telah kehilangan cahaya bintangnya dan semuanya berwarna abu-abu. Bahkan dengan mata telanjang, banyak bintang yang pecah dapat terlihat, seolah-olah telah dimakan abis dan berlubang. Tak perlu dikatakan, ini pasti hasil penjarahan oleh kelompok pengungsi antar bintang ini. Tatapan Yang Linbo berhenti sejenak, dan matanya bahkan lebih acuh tak acuh. Keberadaan mereka sendiri adalah dosa, kejahatan yang melekat. Jika mereka dibiarkan menerobos jalan bintang kuno ini dan turun ke dunia surgawi, hasilnya bisa dibayangkan. Pada saat ini, meskipun dia mengerti alasan mengapa Wu Jianshen dan penguasa Kunlun menciptakan tanah suci Kunlun ini. Mereka, mungkin ingin melindungi kaki terakhir dunia surgawi. Yang Linbo mendesah dalam-dalam di dalam hatinya. Tidak dilahirkan di era yang gelap dan bergejolak seperti itu, dia tidak bisa berempati, dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin menumpahkan darahnya. Tapi, dia juga bisa merasakan keteguhan dan keberanian dari mereka yang membela dunia dan tewas di medan perang di tahun-tahun yang gelap. Selain itu, dia tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin suara lurus yang bergema di sungai waktu dan ruang yang panjang menjadi lagu angsa. Karena alasan inilah dia bersedia melangkah ke jalan bintang kuno ini dan berjalan di jalan yang telah dilalui oleh generasi pendekar pedang sebelumnya. Dia mulai masuk lebih dalam dan lebih dalam. Namun, 3000 mil es bintang itu sunyi, dan jalan bintang kuno itu tampaknya telah berakhir. Jalan kuno yang abadi itu terbelah oleh pedang, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Sebuah patahan ratusan kaki terbentuk di antara kedua sisi. Di bawahnya ada jurang gelap tanpa dasar. Yang Linbo berhenti diam-diam dan melihat ke depan. Pada saat ini, dia bahkan dapat melihat sisi lain dari jalan kuno yang rusiak, tempat para monster bintang menunggu dalam formasi. Dan di belakangnya, ribuan kaki jauhnya, para murid dari Aula Bintang juga berhenti dan melihat punggung Yang Linbo. Yi Xingchen menarik Changwu ke depan dan datang ke sisi Yang Linbo. Ini ditinggalkan oleh pemegang pedang generasi sebelumnya. Aku hanya mendengar bahwa dia pernah memotong jalan bintang kuno dengan pedang, tetapi aku tidak pernah berpikir aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Yi Xingchen berkata dengan gembira. Meskipun dia adalah putra Istana Bintang, dia hanya bisa bertarung di kota bintang paling banyak. Dengan kata lain, dengan kekuatan Istana Bintang saat ini, sudah menjadi batas untuk dapat mempertahankan kota bintang tanpa terkalahkan. Dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh. Yang Linbo memejamkan matanya sedikit. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat seorang pria berpakaian putih di udara, membunuh para monster bintang hingga mereka berhamburan, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas, membelah jalan bintang kuno. Setelah itu, energi pedang bertahan selama puluhan tahun dan menjadi penghalang bagi dunia surgawi. Sayangnya, tidak ada kekuatan yang dapat menahan penggilingan waktu. Meskipun tekad pedang kuat, itu tidak dapat bertahan selamanya. Saat ini, dia sudah bisa merasakan tekad pedang yang tertinggal dari jurang gelap di bawah. Tampaknya membawa tekad dari generasi pemegang pedang sebelumnya. Tekad dan tidak mau. Meskipun tekad pedang akan segera menghilang, seseorang masih dapat merasakan jenis kehidupan dan kematian yang terkandung di dalamnya, semangat untuk terus maju. Sebagai seorang kultivator pedang, Yang Linbo secara alami merasakan napas yang terkandung di dalamnya. Tidak heran dia menjadi pemegang pedang Kunlun. Hanya pedang ini, dia memiliki kualifikasi. Hati Yang Linbo juga tersentuh. Dia mengikuti jalan yang telah dilaluinya ke tempat ini dan merasakan tekad pedang. Itu seperti transmisi melintasi waktu dan ruang. Yang ditransmisikan, adalah pedang Kunlun. Karena kamu baru berjalan di sini tahun itu, tetapi jalan ini tidak akan berakhir di sini, aku akan menempuh perjalanan lain untukmu. Yang Linbo berbisik lembut. Saat suaranya jatuh, suara samar pedang terdengar dari jalan kuno yang rusiak, seolah menanggapi Yang Linbo. Kemudian, tangan Yang Linbo sedikit gemetar, dan pedang harapan yang baru saja dipahaminya langsung berubah menjadi domain, menggemakan suara pedang dalam kegelapan. Di belakang, emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba melekat di mata para murid Aula Bintang. Termasuk Yi Xingchen dan Li Bunian, wajah mereka semua menatap ke kedalaman bintang-bintang. Yang Linbo menatap Yi Xingchen, siapa namanya? Yang Linbo bertanya.
Dia yang dimaksudnya tentu saja adalah ahli pedang dari generasi sebelumnya. Awalnya, Yang Linbo tidak puas dengan perbandingan Li Bunian, tetapi ketika dia sampai di sini, emosi itu telah lama menghilang, dan hanya kekaguman yang tersisa. Namanya Wanyan Bupo. Wanyan Bupo, ulang Yang Linbo, lalu menoleh untuk melihat sisi lain jalan bintang. Aku tidak bisa mengubah apapun, tetapi aku bersedia memberimu secercah harapan dalam sejarah ilusi ini. Ucap Yang Linbo dalam hatinya, lalu dalam sekejap, dia melangkah maju. Tindakan Yang Linbo membuat wajah orang-orang di belakangnya berubah drastis. Terutama Yi Xingchen, pupil matanya melebar. Yang Linbo, jangan impulsif. Dia terkejut dengan tindakan Yang Linbo saat ini. Tentu saja, dia berharap Yang Linbo dapat menghancurkan monster bintang, dan semakin banyak yang dia bunuh, semakin baik. Tetapi disinilah generasi pendekar pedang sebelumnya berhenti. Yang Linbo sangat kuat, begitu kuatnya sehingga dia tidak berani memanggilnya musuh dan hanya bisa mengaguminya, tetapi dia tetap tidak berpikir bahwa Yang Linbo dapat lebih kuat dari generasi pendekar pedang sebelumnya. Dulu dia bisa meninggialkan pedang, jadi sekarang aku adalah master pedang Kunlun, tentu saja aku harus meninggialkan pedang milikku. Yang Linbo mengucapkan beberapa patah kata tanpa menoleh, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menuju ke sisi lain jalan bintang. Sosok Yi Xingchen membeku di tempat. Dia tahu bahwa sejak Yang Linbo datang ke sini, pemandangan ini mungkin sudah ditakdirkan. Meskipun dia bukan karakter yang tajam, dia adalah seorang kultivator pedang, jadi bagaimana mungkin dia rela tertinggal dari yang lain. Li Bunian juga terdiam saat ini. Pada saat ini, dia juga tersentuh. Beberapa kali berturut-turut, setiap kali dia mengira itu adalah batas Yang Linbo, semuanya akan hancur. Apa yang dia lakukan? Dia menatap Yi Xingchen. Tatapan Yi Xingchen masih tertuju pada Yang Linbo, dan dia berkata dengan tenang, sebenarnya, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya membunyikan lonceng Kunlun, membunuh banyak murid dari Aula Iblis Surgawi dan Aula 10.000 Iblis, dan akhirnya membunuh 2 makhluk surgawi dari kedua aula itu. Yi Xingchen tidak lagi memiliki pikiran sebelumnya. Dia juga terkejut dengan kegilaan Yang Linbo. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan sebelumnya, kali ini benar-benar gila. Satu orang dan satu pedang, membunuh begitu saja, menciptakan preseden yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sebelumnya aku buta, Li Bunian berkata terus terang. Yi Xingchen berbalik dan menatap Li Bunian dengan tidak percaya. Dia paling tahu karakter Li Bunian. Jangankan membuatnya menyerah, mustahil baginya untuk menundukkan kepalanya. Dan alasan mengapa dia menyembunyikan tindakan masa lalu Yang Linbo kali ini mungkin untuk membuat Li Bunian memahami kebenaran bahwa ada orang di luar manusia. Namun, tanpa diduga, Li Bunian benar-benar menyerah secara langsung sekarang. Dia pantas dihormati. Namanya harus dicantumkan pada bendera bintang ini. Li Bunian berkata dengan lembut. Kemudian, dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang, memotong telapak tangannya, dan menggunakan darahnya sendiri untuk menyentuh bendera bintang. Yi Xingchen mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengikuti tindakan Li Bunian, dia menyentuh sedikit darah dan meneteskannya pada bendera bintang. Setelah itu, para murid Aula Bintang melakukan tindakan yang sama satu persatu. Darah panas jatuh pada bendera, dan darah akhirnya menyatu dan mengembun menjadi sebuah nama. Di waktu dan ruang lain, di bawah kegelapan, Li Buxiu dan Yi Ran bertarung sampai gila. Monster semakin banyak, dan kekuatan mereka semakin kuat. Dari awal, hanya ada sedikit pola dewa, dan akhirnya ada pola dewa yang terlambat. Yang lebih penting adalah jumlahnya. Jumlahnya tidak terbatas. Tidak peduli berapa banyak yang mahtai di tangan mereka, monster baru akan muncul di aula ini. 1961. Yi Ran menggertakkan giginya dan meludahkan beberapa kata. Dahinya menonjol dengan urat-urat, dan tangan yang memegang pedang bergetar, darah telah menodai seluruh badannya, sebagian dari monster itu, dan sebagian dari dirinya sendiri. Di sisi lain, Li Buxiu juga sama. Dia mahtai rasa karena membunuh, dan perubahan kehidupan di matanya berubah menjadi kekosongan. Dia mahtai rasa dan menjadi mesin yang hanya tahu cara bertarung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pola-pola ilahi di badannya terjalin menjadi niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah itu adalah kebencian di tulang-tulangnya, dan dia ingin membunuh monster-monster ini.
Di luar penghalang, wajah-wajah mereka yang menyaksikan pertempuran ini tidak lagi memiliki keserakahan yang mereka miliki sebelumnya. Bahkan Jiang Sengdao dan Helian Chonglou memiliki mata yang berat. Saat ini, meskipun mereka masih bisa melihat keinginan di mata mereka, mereka lebih serius. Mereka tidak bodoh. Sekarang setelah ada begitu banyak monster ganas di Aula Bintang, bagaimana dengan area lain? Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada? Sesaat semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing dan terdiam. Di seberang jalan kuno, Yang Lin Bo muncul. Ia berjalan sambil menghunus pedang dan mendarat di seberang jalan kuno. Raung, jika kau menginjakkan kaki di sini, kau akan mati tanpa badan yang utuh. Seorang iblis bintang berbicara dalam bahasa manusia dan mengancam dengan dingin. Swiss, namun satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah sinar pedang. Setelah pedang itu jatuh, hanya tersisa satu badan di lapangan. Jika iblis bintang itu dapat menginjakkan kaki di seberang sana, maka aku, seorang kultivator dari dunia surgawi, juga dapat membunuhmu. Karena pedang Wanyan Bupo tidak membuatmu takut saat itu, biarkan aku yang melakukannya. Suara Yang Lin Bo jatuh dengan berani. Setelah mengatakan itu, ia melangkah maju dan langsung membunuh pasukan iblis bintang. Swiss, bayangan pedang itu bagaikan pelangi, menerangi jalan bintang kuno. Setiap kali pedang jatuh, darah akan terciprat, dan dalam sekejap, darah akan mengalir menjadi sungai. Ah! Teriakan terus berlanjut. Monster bintang ini mengira mereka akan aman dan sehat ketika mereka mencapai sisi lain jalan yang rusiak, jadi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yang Lin Bo akan berani membunuh mereka. Sekarang mereka tidak punya cara untuk mencari bantuan, dan hanya bisa menghadapi pembantaian Yang Lin Bo. Mengenai perlawanan, di bawah perlindungan domain pedang Yang Lin Bo, semua kejahatan tidak ada. Terutama saat ini, Yang Lin Bo merasakan dua niat pedang, domain pedang menyatu, dan bergabung menjadi kebenaran alam semesta. 10.000 pedang menjadi satu, dan kebenaran bertahan selamanya. Duar. Seiring berjalannya waktu, pembunuhan Yang Lin Bo menjadi gila, dan bahkan monster bintang di alam tanda dewa tidak berdaya untuk melawan, dan menderita banyak korban. Selain itu, Yang Lin Bo tidak akan bertahan dengan satu metode. Saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah, darah dan alam semesta mengikutinya seperti bayangan, dan dantian Lei Ze seperti abadi-abadi, menutupi badannya, membuatnya tampak seperti master yang memegang guntur ketertiban, mendorong maju tak terkalahkan. Secara bertahap, Yi Xingchen dan yang lainnya di sisi lain jalan bintang tidak bisa lagi melihat sosok Yang Lin Bo. Satu-satunya hal yang bisa mereka tangkap adalah cahaya guntur, api padang rumput, dan pedang harapan. Semua orang menatapnya, semua orang saling memandang dari jauh. Saya tidak menyesal melihat pemandangan ini dalam hidup saya. Saya pikir alam manusia surgawi pada akhirnya akan jatuh di bawah injakan setan bintang, tetapi saat ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam manusia surgawi saya? Saya benci bahwa kultivasi saya tidak cukup dan saya tidak dapat menginjakan kaki di sisi lain. Ini adalah penyesalan saya dalam hidup ini. Satu demi satu suara muncul. Darah mereka tidak dingin. Itu hanya membeku secara bertahap dalam harapan dan kekecewaan yang berlebihan. Tetapi hari ini, embun beku surut, dan darah terlahir kembali. Satu persatu, mereka ingin menemani Yang Lin Bo dalam pertempuran, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyesal. Tentu saja, bukan hanya mereka, bahkan Yi Xingchen dan Li Bunian pun sama. Mata keduanya sedikit merah. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Dalam mimpi mereka, mereka semua mendambakan kemenangan besar untuk istana bintang mereka. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Itu adalah Chang Wu. Mata banyak orang tertarik oleh Chang Wu, tetapi segera mereka semua menghela nafas. Mereka ingin pergi ke sana, tetapi mereka tidak berdaya. Meskipun jarak beberapa ratus kaki tidak jauh, mereka bukanlah Yang Lin Bo. Tanpa jalan bintang kuno, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melintasi langit berbintang. Yi Xingchen menatap Chang Wu. Dia tahu asal-usul Chang Wu. Dia adalah gadis suci dari Netherworld yang ditunjuk oleh Tanah Suci Kunlun. Chang Wu, apakah kamu punya solusi? Yi Xingchen bertanya. Chang Wu menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian mengangguk. Aku akan mencoba. Kata Chang Wu,
mencoba melihat bagian jalan bintang kuno yang rusiak. Kemudian, cahaya ilahi muncul di badannya. Saat cahaya ilahi menyebar, badan Changwu berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seolah-olah sekilas berlangsung selama 1000 tahun. Changwu berubah dari anak-anak menjadi dewasa dalam sekejap. Bahkan pakaian di badannya pun ikut berubah, dipenuhi dengan cahaya peri. Seperti peri yang keluar dari reinkarnasi dan bangkit kembali di dunia. Saat berikutnya, sebuah jembatan muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya dengan santai. Ledakan, terdengar suara gemuruh, lalu sebuah jembatan muncul dari udara tipis dimulai dari dirinya, lalu menyebar, dan dalam sekejap itu melibatkan sisi lainnya. Pada saat ini, semua orang terkejut dan menatap Changwu dengan heran. Yi Xingchen berpikir sejenak, dan matanya tiba-tiba menjadi berat. Selamat datang kembali Sang Suci. Dia mundur selangkah dan berkata kepada Changwu dengan tangan terkepal. Namun, matanya penuh dengan rasa bersalah. Wajah Changwu pucat, tetapi dia tetap tersenyum. Tidak apa-apa, hari ini akan tiba cepat atau lambat. Hanya saja, sayang sekali aku tidak bisa menemani Yang Linbo. Yi Xingchen membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, dan akhirnya berubah menjadi desahan. Saat berikutnya, dia berbalik dan melangkah ke jembatan yang menghubungkan ke sisi lain dengan langkah tegas. Ekspresi Li Bunian juga rumit. Dia menatap Changwu dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia juga melangkah ke sisi lain. Mengikuti dari dekat, para murid Aula Bintang mulai menyeberangi jembatan. Tidak ada yang melihat ke belakang, dan tidak ada yang ragu-ragu. Meskipun mereka tahu bahwa ini mungkin jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali, mereka sama sekali tidak ragu. Dalam sekejap mata, Changwu adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Changwu melihat ke sisi lain jalan bintang dan berbisik lembut, Yang Linbo, jalan bintang itu indah. Aku benar-benar ingin mengikutimu untuk melihat sisanya. Sayang sekali aku harus melakukan apa yang seharusnya kulakukan. 1000 tahun kemudian, jika memungkinkan, aku akan menemanimu untuk melihatnya lagi. Saat Changwu mengatakan ini, seekor bangau kertas muncul di tangannya. Bangau kertas emas. Bangau kertas itu berputar-putar di antara jari-jarinya membentuk lingkaran, lalu berubah menjadi bab aturan. Sebenarnya, saudaraku, aku punya rahasia yang belum kuceritakan kepadamu. Yaitu, saat kamu memberiku bangau kertas itu, ingatanku sudah pulih. Dia terkekeh, melihat ke sisi lain, lalu sosoknya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Yang Linbo, yang sedang bertarung, tiba-tiba meneteskan air mata di matanya. Dia tidak menoleh ke belakang, dan terus membunuh. Tepat saat pedangnya berhenti, dia berbisik, sebenarnya, malam aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa kamu tahu segalanya. Aku tidak tahu, apakah kamu puas dengan harapan ini. Di tanah suci Kunlun, Wu Jianshen dan penguasa Kunlun berdiri di puncak Kunlun. Mereka terdiam saat ini, hanya menatap kehampaan. Lumayan, dia punya keberanian untuk menghadapi jurang. Kata penguasa Kunlun. Tidak buruk juga, beri dia waktu, dia mungkin benar-benar bisa menyelesaikan semuanya. Orang yang membawa takdir itu benar-benar mengerikan. Wu Jianshen menjawab. Apa yang mereka lihat saat ini adalah adegan Yang Linbo melangkah di sisi lain jalan bintang dan membunuh dengan gila-gilaan. Keputusan Yang Linbo membuat mereka sangat terkejut. Ketika Yang Linbo memilih untuk mengambil tindakan, tujuan mereka telah tercapai. Namun, pilihan Yang Linbo untuk melangkah di sisi lain jalan bintang kuno tetap membuat mereka terkejut. Meskipun di dunia ini, apapun yang dilakukan Yang Linbo, dia tidak dapat mengubah apapun. Namun, bagaimanapun juga, itu memberi harapan bagi mereka yang berjuang untuk alam surgawi. Itu benar, namun, itu tidak cukup. Karena dia bersedia menanggung karma kita tidak bisa terlalu picik. Karena dia memiliki identitas Master Pedang Kunlun, mari kita lalui 6 jalur. Niat pedang yang ditinggalkan oleh Wanyan Bupo adalah jurus pembunuh terkuatnya. Kata penguasa Kunlun. Wu Jianshen memikirkannya dan mengangguk. Baiklah, selain Yang Linbo, sekarang saatnya bertemu dengan tamu tak diundang itu. Kata Wu Jianshen. Penguasa Kunlun menggerakkan matanya. Kemudian matanya tenggelam dan jatuh ke istana Jiuxiao. Pada saat ini, di istana Jiuxiao, orang suci Jiuxiao, yang mengenakan gaun putih, sedang menyendiri.
Ketika penguasa Kunlun menatapnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan bahkan merasakan jantungnya berdebar-debar. Apa yang ingin mereka lakukan? Orang suci Jiuxiao berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian dalam sekejap, sosoknya datang ke depan istana Jiuxiao, mendongak, dan bertemu dengan mata penguasa Kunlun. Di Jalan Bintang, Yang Linbo membunuh dengan caranya sendiri. Medan perang ini ada untuknya. Dengan kedatangan Yi Xingchen dan yang lainnya, Yang Linbo memandang rendah semua orang dan membuka jalan berdarah bagi mereka, membunuh mereka sesuka hati tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, tidak ada matahari atau bulan di Jalan Bintang. Ketika Yang Linbo berhenti, tidak ada jejak setan bintang di Jalan Bintang kuno ini. Melihat ruang angkasa yang tak berujung, hanya ada keheningan. Kita menang, kita menang. Sebuah suara muncul di belakangnya, bercampur dengan kesedihan dan kegembiraan, dan suara itu memiliki beban yang dapat menembus hati orang-orang. Emosi ini tak terlukiskan dan sangat rumit. Ada kegembiraan, tersedak, kelelahan, dan rasa lega bahwa keinginan yang telah lama dihargai telah terpenuhi. Yang Linbo berbalik dan menatap mereka. Saat ini, hanya ada segelintir orang yang masih bisa berdiri di belakangnya. Dari puluhan ribu orang yang awalnya datang, hanya tersisa beberapa ratus orang. Yang Linbo melihat mereka, melihat senyum mereka yang berdarah, dan membungkuk dalam diam. Yi Xingchen melihat pemandangan ini dan buru-buru membalas salam. Li Bunian melakukan hal yang sama. Mereka tidak mampu menerima penghormatan Yang Linbo. Yang Linbo, kami berterima kasih atas pertempuran hari ini. Setidaknya, tidak akan ada lagi krisis di jalan kuno berbintang ini dalam 10 tahun ke depan. Yi Xingchen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Yang Linbo berkata dalam hatinya. Dia tidak ingin menjelaskan semuanya. Tidak mudah memberi mereka harapan, dan Yang Linbo tidak ingin memadamkan cahaya di hati mereka. Ayo pergi, kata Yang Linbo. Dia pergi lebih dulu, tetapi kali ini, dia membungkuk setiap kali dia melewati seorang murid Aula Bintang, bahkan ketika dia melewati mahiyat para murid yang tewas dalam pertempuran. Yi Xingchen dan Li Bunian menunjukkan kebingungan di mata mereka, tetapi lebih banyak yang tergerak. Di mata mereka, tindakan Yang Linbo saat ini merupakan penghormatan dan pengakuan bagi murid-murid mereka di Istana Bintang. Tanpa banyak bicara, Yi Xingchen menancapkan bendera bintang pada mahiyat-mahiyat monster bintang yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkannya berkibar tertiup angin. 3 hari kemudian, Yang Linbo kembali dari Jalan Bintang kuno dan kembali ke halamannya. Pada saat ini, ada seseorang yang menunggu di depan halaman. Orang suci Istana Jiuxiao. Suara Yang Linbo serak, dan seluruh orang itu memiliki temperamen yang sedikit lebih suram, lebih banyak perubahan. Anda bisa memanggil saya dengan identitas lain. Wanita itu berbicara, ragu-ragu dan berkata. Rumah Pedang Cihang, Master Pedang, Su Zhaoxin. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain. Tidak ada kegembiraan, atau keraguan. Jika dia melihat Su Zhaoxin seperti ini sebelum dia menginjakan kaki di Jalan Bintang kuno, dia mungkin mengalami fluktuasi emosional. Tapi sekarang, tidak. Dia baru saja mengalami pembunuhan, dan keadaan pikirannya juga dibaptis. Sebaliknya, keberadaan Su Zhaoxin hanya bisa membuatnya merasa terkejut. Terlebih lagi, Wu Jianshen telah mengingatkannya tentang ini sebelumnya. Meskipun dia tidak menebak identitas Su Zhaoxin saat itu tidak terlalu mengejutkan. Kamu tampak sangat tenang, Su Zhaoxin berkata. Tidak masalah, karena kamu diizinkan untuk tinggal di dunia seperti itu, setidaknya itu berarti kamu bukan orang jahat. Yang Linbo menjawab, apakah itu? Wu Jianshen atau penguasa Kunlun? Mereka membiarkan diri mereka datang ke sini, jadi mereka secara alami memiliki kendali mutlak atas tempat ini. Jika Su Zhaoxin benar-benar merusiak rencana mereka, bagaimana dia bisa menjadi orang suci? Mata Su Zhaoxin sedikit berfluktuasi. Kamu tampaknya berbeda dari apa yang digambarkan adik perempuanku. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Orang-orang akan berubah pada akhirnya. Yang Linbo menjawab, dan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Mengenai adik perempuan yang disebutkan oleh Su Zhaoxin, Yang Linbo secara alami tahu bahwa dia berbicara tentang Su Wangyue. Su Zhaoxin mengangguk, kau memang perlu bertransformasi. Mereka tampaknya ingin kau mencapai sesuatu yang sangat penting. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku dapat menebak bahwa itu terkait dengan dunia surga dan manusia.
Bahkan, itu terkait dengan dunia 1000 tahun kemudian. Yang Linbo mengangguk dan bertanya, ada lagi. Su Zhaoxin mengerutkan kening. Kau tampaknya tidak ingin melihatku. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di istana Jiuxiao, para murid itu menghormatinya. Meskipun dia tidak peduli dengan sikap mereka, reaksi Yang Linbo terlalu dingin. Kontras ini membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Yang Linbo berkata, tidak lagi memperhatikan Su Zhaoxin. Saat dia mendorong pintu terbuka, pedang Siming muncul di tangannya, dan kemudian dia menebas dengan pedang itu. Duar duar duar, niat pedang bersiul di halaman. Su Zhaoxin mengangkat kepalanya sedikit, tetapi pandangannya terhalang oleh niat pedang di langit. Meskipun kultivasinya telah mencapai puncak tanda ilahi, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Kedua niat pedang itu menakutkan. Apakah ini yang mereka katakan, keberuntungan yang diberikan kepada Yang Linbo? Su Zhaoxin bergumam pada dirinya sendiri, tanpa menyela, hanya menonton dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, sosok Yang Linbo berjalan keluar dari halaman. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal. Di masa lalu, waktu terlama kamu tinggal di sana tidak lebih dari setengah jam. Suara Su Zhaoxin jatuh. Yang Linbo mendongak. Dia tidak menyangka bahwa Su Zhaoxin akan menunggu di sini sepanjang waktu. Memang, aku telah memperoleh sesuatu. Pendekar pedang Kunlun generasi terakhir tidaklah sederhana. Dia meninggalkan beberapa niat pedang. Aku merasa bahwa jika aku dapat memahami semuanya, aku akan sangat meningkat. Yang Linbo tidak menyembunyikannya. Pertama-tama, mereka berdua adalah orang asing di negeri asing saat ini, dan kedua, itu karena Suang Yue. Su Zhaoxin mengangguk, tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan berkata, aku ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu. Jika semuanya berjalan lancar, aku mungkin bisa segera pergi dari sini. Agak disayangkan untuk mengatakan itu. Aku masih ingin melihat apa yang mereka inginkan darimu. Ekspresi Su Zhaoxin sedikit menyesal, dan sepertinya dia ingin tinggal di sini. Yang Linbo mendesah dalam hatinya. Tempat ini, bukanlah tanah suci. Setelah mengalami istana bintang, dia samar-samar bisa menebak sesuatu, dan dia bahkan merasa tidak berdaya, karena perkembangan sejarah tidak akan berubah dengan cara apapun. Bahkan jika dia mengubah tempat ini, itu akan sia-sia. Ini hanyalah dunia fiksi. Namun, pikiran ini hanya ada di benaknya sesaat sebelum dia menekannya. Baik itu Wu Jianshen, penguasa Kunlun, atau Chang Wu, mereka telah berusaha keras untuk membawanya ke sini, bukan hanya untuk membiarkannya menyaksikan sejarah yang tragis. Dan apa yang harus dia lakukan? Mungkin, seperti yang dikatakan Su Zhaoxin, 1000 tahun kemudian. Jadi, hal yang paling mendesak yang dapat dia lakukan adalah memperbaiki dirinya sendiri. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Menemaniku ke tanah suci, kata Su Zhaoxin. Mata Yang Linbo menyipit dan dia menatap Su Zhaoxin. Tanah suci adalah kekuatan yang harus dihadapi istana Jiuxiao di balik layar. Dan mereka akan berada di atas Jiuxiao 1000 tahun kemudian. Su Zhaoxin menjelaskan, ibu kota giok putih di langit, 12 lantai dan 5 kota. Yang Linbo bertanya balik. Dalam benaknya, pertempuran Wu Wangxiang langsung muncul. Ternyata, dia telah berhubungan dengan orang-orang dari Tanah Suci. Ya, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Di Tanah Suci saat ini, hanya ada satu kekuatan, yaitu kuil. Orang terkuat disebut dewa. Mengenai kultivasi, itu harus di atas manusia surgawi. Su Zhaoxin melanjutkan tanpa ragu. Wajah Yang Linbo berubah. Di atas manusia surgawi. Jika itu hanya alam manusia surgawi, dia tidak perlu takut. Tetapi di atas manusia surgawi, itu adalah level yang belum pernah dia capai. Jangan khawatir, aku memintamu untuk menemaniku, tentu saja bukan untuk membunuh orang. Su Zhaoxin melihat apa yang dipikirkan Yang Linbo dan berkata, mengapa? Yang Linbo bertanya. Su Zhaoxin merenung sejenak dan berkata, kuil Dao Surgawi. Aku tidak tahu bagaimana kamu datang ke sini, tetapi sepertinya aku ada di sini karena kuil Dao Surgawi. Selain itu, aku dapat merasakan bahwa kuil Dao Surgawi ada di Tanah Suci. Begitu aku menemukan kuil Dao Surgawi, aku bisa kembali. Ekspresi Yang Linbo menjadi serius. Sejak dia memasuki Tanah Suci Kunlun ini,
Yi Xingchen mengatakan kepadanya bahwa kuil Dao Surgawi telah lama menghilang. Tetapi dia tidak menyangka akan mendapat berita seperti itu dari Su Zhaoxin. Di jurang, cahaya bintang-bintang jatuh. Pertempuran di luar istana bintang akhirnya berakhir, dan Yiran dan Li Buxiu sama-sama ambruk di kehampaan. Dalam pertempuran ini, mereka berdua mencoba yang terbaik dan berjuang sampai akhir. Di bawah kaki mereka, ada tumpukan mahiyat. Tapi tentu saja, keduanya tidak jauh lebih baik saat ini. Keduanya telah menghabiskan kartu truf mereka. Satu-satunya hal yang memungkinkan mereka bertahan sampai akhir adalah keyakinan di hati mereka. Kamu sangat baik. Aku dilahirkan untuk membawa badan bintang, hanya untuk memulai kembali istana bintang. Aku tidak menyangka bahwa selain aku, ada orang yang dapat membawa kekuatan semacam ini. Siapa namamu? Kata Yiran, tanpa ada permusuhan terhadap Li Buxiu di matanya. Li Buxiu. Li Buxiu menanggapi, dan menatap Yiran pada saat yang sama. Apa yang kau katakan sekarang? Apa, jika kau memiliki kemampuan, kau tentu saja bisa mendapatkan kesempatan dari istana bintang ini. Selain itu, aku menduga bahwa kau juga merupakan keturunan istana bintang sepertiku. Kata Yiran. Ia berpikiran terbuka dan tidak berniat mengambil kesempatan itu untuk dirinya sendiri. Li Buxiu terdiam beberapa saat. Namun ketika Yiran berbicara tentang warisan istana bintang, emosinya berfluktuasi secara signifikan. Wus, pada saat ini, istana bintang tiba-tiba berkelap-kelip dengan cahaya bintang, dan kemudian dalam sekejap, itu seperti bima sakti yang mengalir turun dan membasahi kedua orang itu. Kemudian dalam sekejap, perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi pada keduanya. Cahaya bintang itu tampaknya membersihkan mereka. Badan Dagieng itu mekar dengan cahaya bintang kristal, melonjak dengan kekuatan bintang-bintang, yang membuat orang-orang tercengang dan gentar. Pada saat yang sama, basis kultivasi mereka juga mulai meningkat. Pola-pola ilahi yang bercampur dengan cahaya bintang berkedip-kedip di badan mereka, menerangi dunia. Ini adalah hadiah, sebuah kesempatan. Pada saat ini, semua orang di luar menonton dengan napas tertahan, mata mereka dipenuhi keserakahan dan kecemburuan, dan wajah mereka benar-benar berubah. Peluang tersedia untuk semua orang, apakah Anda bersedia? Beberapa orang tidak dapat menahan keserakahan mereka dan ingin menerobos tembok dengan paksa untuk mendapatkan bagian. Namun hanya sedikit orang yang menanggapi. Bagaimanapun, pelajaran yang dipetik dari masa lalu, lapisan kekuatan yang memisahkan kedua tempat itu membunuh orang secara tak kasat mata. Tidak peduli seberapa serakahnya mereka, mereka tidak berani membuat pilihan dengan mudah dalam menghadapi hidup dan mati. Swiss. Tiba-tiba, cahaya bintang menembus dan jatuh ke bumi. Dan orang yang berada di posisi itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya dalam beberapa saat, kultivasinya menembus satu tingkat, menembus alam tungku, dan memadatkan pola ilahi. Selain itu, pola ilahi bersinar seperti bintang, sangat terang. Dan ini baru permulaan. Setelah itu, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar dari aula bintang. Kemanapun ia lewat, banyak pembudidaya berubah dan menyublim secara instan. Beberapa orang bahkan menerobos secara langsung. Keserakahan membutakan mata. Pada saat ini, semua orang melihat ke dalam kehampaan. Hanya cahaya bintang yang hilang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana jika itu berada di tengah bintang? Keberuntungan macam apa itu? Sesaat, napas aneh beredar di lapangan, dan beberapa orang bernapas dengan cepat, seolah-olah ada pertempuran antara surga dan manusia. Karena cahaya bintang jatuh, mungkin penghalang itu telah menghilang. Pada saat ini, sebuah suara muncul di kerumunan. Dalam sekejap, api hasrat di hati orang-orang menyala. Beberapa orang dikuasai oleh hasrat dan langsung terbang ke udara dan bergegas menuju istana bintang. Ledakan. Bahkan kali ini, setelah sosoknya mendekati penghalang, kekuatan yang dapat langsung menghancurkan orang tidak muncul. Hahaha, kekuatan itu benar-benar menghilang. Pria itu tertawa. Semua ketakutan itu karena penghalang ini. Dan sekarang penghalang itu menghilang, yang setara dengan kehilangan penghalang bagi mereka, ledakan. Tetapi pada saat ini, tanda tinju jatuh dari langit dan mendarat di pria itu. Itu hanya pertemuan tatap muka, dan pria itu masih memiliki senyum gila di wajahnya, tetapi badannya sudah ambruk karena pukulan itu. Berani merusak kesempatan tuan mudaku, Mah Tei.
Sebuah suara jatuh dengan dingin, dan kemudian beberapa sosok muncul di kehampaan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yiran. Pada saat ini, orang-orang ini tidak memiliki keraguan, dan tanda-tanda ilahi mereka tidak diragukan lagi ditampilkan. Mengapa? Apakah kamu menganggap kesempatan ini sebagai milikmu sendiri? Apakah kamu ingin membuat musuh dengan semua pembudidaya di dunia? Suara Pangeran Miluo jatuh lagi, seolah-olah dengan sengaja memancing kemarahan, ingin menargetkan keluarga Yi. Tentu saja, alasan paling mendasar secara alami adalah kesempatan Istana Bintang. Kekuatan semacam ini, tidak ada yang bisa menolaknya. Itu benar, Pulau Canggu bukan milik siapapun. Peluang di sini adalah milik semua orang. Bahkan jika keluarga Yimu adalah keluarga bangsawan, kamu tidak bisa begitu sombong. Itulah yang seharusnya. Kamu membuat musuh dengan semua pembudidaya di dunia dengan melakukan ini. Kami telah datang ke sini dengan begitu banyak kesulitan hanya untuk kesempatan itu. Jika kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, jangan salahkan kami karena menjadi musuhmu. Harus dikatakan bahwa Pangeran Miluo sangat mengetahui hati orang-orang. Kata-katanya yang menghasut membangkitkan kebencian di hati orang-orang di lapangan. Dalam kehampaan, orang-orang dari keluarga Yi menatap mereka dengan dingin. Benar-benar lelucon. Ketika tuan mudaku melawan monster di Aula Bintang, apakah kau membantu? Karena kau tidak membantu, bagaimana kau bisa membagi kesempatan sekarang? Tidak ada alasan seperti itu di dunia ini. Keluarga Yi menanggapi, mensibir perkataan semua orang. Suasana hening di lapangan. Namun, ia tetap meremehkan sifat manusia yang penuh keinginan. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Bukannya kami tidak akan mengambil tindakan, tetapi kami tidak bisa masuk. Benar sekali. Selain itu, mereka sekarang bermandikan cahaya bintang dan telah memperoleh kesempatan besar. Ini sudah menjadi semacam hadiah. Mereka memiliki kesempatan, dan kami hanya ingin membagi sebagiannya. Apakah itu terlalu berlebihan? Meskipun keluarga Yi kaya dan berkuasa, mereka seharusnya tidak ingin bermusuhan dengan para kultivator dunia. Beberapa suara muncul berturut-turut. Kemalangan tidak memilih orang, dan hukum tidak menghukum massa. Jika mereka diminta untuk menghadapi keluarga Yi sendirian, mereka tidak akan memiliki keberanian. Tetapi jika sekarang seperti ini, keluarga Yi akan dituding oleh ribuan orang, dan mereka harus menundukkan kepala. Benar saja, saat suara kerumunan mereda, wajah beberapa orang di kehampaan sedikit berubah. Kultivasi mereka tidak lemah, setidaknya dibandingkan dengan orang-orang di depan mereka, mereka pasti bisa menghancurkan satu orang. Namun, harimau juga takut pada kawanan serigala. Jika orang-orang ini benar-benar bergabung untuk menyerang, mereka tidak berani menyerang dengan mudah. Tanda tanya, wajah semua orang gembira, dan beberapa orang bahkan lebih ragu-ragu. Mereka melesatkan badan mereka dan terbang ke udara, siap membunuh mereka. Kali ini, beberapa orang tampak muram, tetapi tidak bergerak untuk menghentikan mereka. Namun, tepat saat sosok itu hendak mendekat, tombak tiba-tiba menembus udara. Puff! Tombak itu langsung menusuk sosok pria itu. Kemudian, Luo Yitian, mengenakan jubah zirah putih lembut, berjalan selangkah demi selangkah ke kehampaan di depan Aula Bintang dengan tombak di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengikuti dari dekat, Su Sasheng juga berjalan ke tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun di wajahnya, senyum yang tidak berbahaya telah menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang samar-samar. Niat membunuh bahkan mewarnai pakaiannya menjadi merah, dengan sedikit aura kematian, yang membuat orang-orang bergidik. Kemunculan keduanya menekan gerakan di lapangan. Terutama saat ini, keduanya tidak mengatakan apa-apa, yang menambahkan sedikit tekanan dari udara tipis. Keluarga Yi telah melepaskan dan tidak berani mengambil semuanya sendiri, dan kamu masih berani menghentikan mereka. Seseorang marah dan bertanya dengan dingin. Mereka mengira bahwa keluarga Yi tidak akan lagi menghentikan mereka, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue. Namun tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan kata lain, sebelum Luo Yitian mengambil tindakan saat ini, mereka tidak peduli dengan beberapa orang. Namun, tembakan ini membuat mereka sadar saat ini. Mereka lebih sulit dihadapi daripada keluarga Yi. Keluarga Yi mungkin masih memiliki kekhawatiran, tetapi mereka tidak memiliki keraguan. Demikian pula, bahkan mata Pangeran Miluo suram. Dia merencanakan,
hanya untuk membuat lapangan jatuh ke dalam kekacauan, sehingga dia bisa menuai keuntungan. Namun, tindakan Luo Yitian membuat rencananya bangkrut. Meskipun keluarga Yi berkuasa, mereka tetaplah keluarga dengan fondasi yang kuat, jadi mereka tentu saja khawatir. Namun, Luo Yitian dan dua orang lainnya tidak memiliki latar belakang, dan tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Bahkan jika mereka ingin mengancam, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan takut, mereka hanya dua orang. Jika Anda menginginkan peluang, tentu saja akan ada risiko. Pangeran ini akan mendukung Anda. Pangeran Miluo berbicara lagi setelah terdiam. Dia tidak mau menyerah dan tidak ingin kesempatan itu berlalu begitu saja. Namun, dia juga dapat melihat bahwa Luo Yitian dan dua orang lainnya tidak sederhana, jadi mereka tentu saja mencoba memanipulasi hati orang lagi dan menipu semua orang. Pangeran Miluo benar, mereka hanya dua orang. Jumlah kita begitu banyak, dan kita dapat menekan mereka dalam waktu singkat. Siapa yang dapat menghentikan kita? Seseorang berbicara, dan ingin mengambil tindakan setelah terpukul oleh kata-kata Pangeran Miluo. Tentu saja, kata-katanya juga diakui oleh banyak orang. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penjahat yang putus asa. Hidup dan mati yang mutlak mungkin membuat mereka takut, tetapi sekarang selama mereka menerobos dua orang, mereka bisa mendapatkan keberuntungan, yang membuat mereka bersemangat dan tidak mau menyerah. Segera, beberapa sosok bertemu dalam kegelapan, dan kemudian dalam sekejap, mereka melayang ke langit pada saat yang sama. Dalam kehampaan, orang-orang dari keluarga Yi tetap acuh tak acuh. Sebaliknya, seseorang mencoba menghentikan mereka, dan itu tidak akan membawa bahaya tersembunyi bagi keluarga Yi mereka, yang secara alami mereka inginkan. Di sisi lain, mata Luo Yitian setenang biasanya. Melihat sosok-sosok yang bergegas ini, tombak panjang yang dibentuk oleh jalinan pola ilahi di tangannya bergerak, dan sebuah titik dibuat dalam kehampaan. Kemudian dalam sekejap, cahaya tombak meledak lagi. Puff! Sosok itu langsung tertusuk di dada oleh cahaya tombak, dan jatuh dari kehampaan sambil berteriak. Dalam prosesnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Yang lain terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi mereka segera ditekan oleh keganasan itu. Bunuh dia. Aku tidak percaya dia bisa melawan kita pada saat yang sama hanya dengan satu pola ilahi. Mereka mengucapkan kata-kata kasar dengan tatapan penuh tekad. Hanya bisa dikatakan bahwa saat mereka memilih untuk menyerang, tidak ada jalan keluar. Entah mereka berjuang keluar atau mati di sini. Ledakan. Dalam sekejap, kehampaan itu cemerlang, dan beberapa orang memusatkan kekuatan mereka untuk membunuh Luo Yitian. Mereka juga merupakan pola dewa. Sebagai kultivator biasa, mereka telah berkultivasi hingga ke pola dewa, yang menunjukkan bahwa mereka kejam. Jika mereka tidak memiliki hati sekuat besi, mereka tidak akan dapat berkultivasi ke tingkat ini. Oleh karena itu, ketika mereka menyerang pada saat ini, mereka secara alami akan membunuh dengan setiap gerakan. Cahaya pola dewa saling terkait untuk membentuk gerakan membunuh, bergolak di kehampaan. Namun, wajah Luo Yitian tidak menunjukkan rasa takut, hanya keinginan kuat untuk bertarung. Saat berikutnya, dia bergegas ke lapangan dengan senjata dan bertarung sendirian. Segera, pertempuran di antara mereka berubah menjadi keadaan yang membakar. Luo Yitian mengayunkan tombaknya, dan setiap serangan dapat menghancurkan sebagian kehampaan dan memaksa satu orang mundur. Niat senjata Ling Jue Tiandi bahkan menyelimuti medan perang, dan penampilan heroiknya tak tertandingi. Su Sheng menyipitkan matanya sedikit, dan warna darah samar di badannya mulai menebal. Tanpa suara, dia mencabut pedang panjang dari punggungnya. Bilahnya hitam seperti tinta, dan darah di bilahnya sangat menarik perhatian. Pada saat dia mencabut pedang, Pangeran Miluo bergerak. Beberapa orang di sampingnya juga bergerak bersama. Bunuh dia, Pangeran Miluo berkata dengan dingin. Kemudian, dua sosok berjalan keluar dari belakangnya. Kedua pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung menyerang. Aura yang kuat meledak, menggerakkan kehampaan, dan berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Tetapi pada saat ini, mulut Su Sheng membentuk senyum. Senyum ini, gila. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedang panjangnya. Duar, kekosongan di depannya langsung terbelah, dan kegelapan yang pekat juga mencair pada saat ini.
Niat membunuhnya begitu kuat sehingga tampaknya bahkan kegelapan pun menyerah. Engah. Saat berikutnya, sosok kedua orang yang menyerangnya langsung membeku di kehampaan. Di belakangnya, Pangeran Miluo mengerutkan kening. "Apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak bertindak?" teriaknya dengan marah. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, hanya menunggu kedua pria itu menahan Su Sasheng, dan kemudian ia bisa masuk ke Istana Bintang tanpa halangan apapun dan berbagi kesempatan. Orang-orang yang masih menonton di luar tempat itu juga sedikit cemas saat ini. Pangeran Miluo sedang menunggu, dan mereka juga menunggu. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini terlalu aneh. Mereka tidak akan percaya bahwa orang-orang Pangeran Miluo akan memiliki niat baik dan tiba-tiba bersiap untuk berhenti. Swiss. Tetapi pada saat ini, dua cahaya darah tiba-tiba meledak dari kehampaan. Kemudian, kedua sosok itu terbelah tepat di tengah, dan kedua badan itu mulai jatuh dari kehampaan. Dalam sekejap, lapangan menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Adegan seperti itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Satu pisau, hanya satu pisau, tetapi itu benar-benar memotong badan dua makhluk di alam tanda dewa. Kekuatan semacam ini membuat mereka takut. Gulu Luo, seseorang menelan ludah dan diam-diam menarik pandangannya. Bahkan jika kesempatan itu ada di depan mata mereka, mereka tidak berani mengambil risiko lagi. Bagaimanapun, hidup lebih penting. Di sisi lain, pertempuran Luo Yitian juga akan segera berakhir. Dia menusuk badan seorang pria dengan tombaknya, dan kemudian dia tidak mencabut tombaknya, tetapi langsung menusuk orang lain. Pada saat ini, pria itu tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan membiarkan tombak itu menembusnya. Puff puff puff. Setelah beberapa saat, Luo Yitian berhenti dengan tombak di tangannya, tetapi di tombak itu, ada beberapa mahiyat, yang diikat seperti permen Houghton. Hiss. Seseorang menarik napas, dan keserakahan di mata mereka benar-benar hilang. Jika pisau Su Sasheng membuat mereka menyingkirkan pikiran mereka, maka tombak Luo Yitian secara langsung mencekik keinginan di hati mereka. Tidak ada pertarungan. Dengan dua orang yang menjaga kehampaan, kecuali mereka bersedia menyerahkan beberapa orang untuk mati dan menggunakan hidup mereka untuk menghentikannya, adalah mungkin untuk menerobos pengepungan. Kalau tidak, itu mustahil. Pada saat ini, badan Pangeran Miluo, yang berdiri di kehampaan, sedikit gemetar. Pada saat ini, dia berada dalam dilema. Meskipun masih ada orang di sekitarnya, dia tidak berani bergerak lagi. Sama seperti yang dipikirkan orang lain. Kecuali dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di sekitarnya, mustahil untuk melewati penghalang kedua orang itu. Kamu kejam. Dia mendengus dingin, dan sosoknya jatuh dari kehampaan. Luo Yitian dan Su Sasheng berkumpul lagi dan berdiri di udara. Old Third, kamu harus menahan diri sedikit, atau kamu akan membuat orang lain takut. Luo Yitian berkata dengan ringan. Su Sasheng terkekeh dan menyingkirkan pedang panjangnya. Aku mungkin terlalu bodoh. Baik itu kakak laki-laki dan perempuanku atau adik laki-lakiku, mereka seharusnya lebih kuat dariku sekarang. Terutama adik laki-lakiku. Dia mampu membunuh orang kuat yang menginjakan kaki di dunia manusia, tetapi sekarang aku hanya bisa membunuh pola dewa. Su Sasheng berkata, dan niat membunuh di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan bahkan berubah menjadi sedikit rasa malu. Di bawah, pupil semua orang berangsur-angsur menghilang. Dibandingkan dengan pisau Su Sasheng sebelumnya, kata-katanya saat ini bahkan lebih menakutkan. Aku tidak bisa tidak berpikir dalam hatiku, murid siapa yang membesarkan begitu banyak orang aneh. Duar. Pada saat ini, jauh di depan, sebuah istana berguncang lagi, dan udara ungu naik dan melesat ke langit, seolah-olah akan meruntuhkan kegelapan. Di bawah, Helian Chonglou tiba-tiba berdiri. Hahaha, itu istana Jiuxiao. Semua orang dengarkan aku, warisan istana Jiuxiao adalah milikku, Helian Chonglou. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh tanpa ampun. Helian Chonglou sangat mendominasi. Setelah sebuah suara, sosoknya tiba-tiba melesat ke kehampaan. Kali ini, tidak ada halangan apapun, dan dia langsung masuk ke kedalaman. Namun, dia tidak berhenti, tetapi langsung menuju istana Jiuxiao. Di atas tanah suci, di istana Jiuxiao. Apa perbedaan antara makhluk abadi dan dewa? Yang Lin Bo bertanya. Di istana Jiuxiao, dia melihat banyak pemandangan yang belum pernah terdengar dan mempelajari rahasia istana Jiuxiao.
Mereka menyebut diri mereka sebagai makhluk abadi. Yang Linbo tentu saja tidak akan mempercayai gelar ini. Kecuali dewa yang terkondensasi dalam ruang takdir, dia tidak mengenali hal lain yang berhubungan dengan dewa. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk makhluk abadi. Tidak ada perbedaan, itu hanya identitas yang diproklamirkan sendiri ketika Anda kuat sampai batas tertentu. Dewa atau makhluk abadi, pada akhirnya, mereka semua adalah kultivator. Su Zhaoxin menjelaskan. Yang Linbo mengangguk. Penjelasan Su Zhaoxin persis seperti yang ada di dalam hatinya. Sama seperti pemahaman awalnya tentang apa yang disebut dewa di atas 9 surga, mereka hanya menyatakan diri mereka sendiri. Tetapi istana Jiuxiao agak berbeda. Su Zhaoxin berkata sambil berjalan. Mengapa? Yang Linbo bertanya. Karena mereka semua menyatakan diri mereka sendiri, apa bedanya? Apakah kamu tahu jenis kultivasi apa yang ada setelah makhluk surgawi? Su Zhaoxin bertanya. Yang Linbo mengerutkan kening. Dia tidak pernah memahami pertanyaan ini sebelumnya, dan dia dapat dikatakan tidak tahu apa-apa tentangnya. Bagaimanapun, di dunia makhluk surgawi saat ini, di bawah aturan makhluk surgawi tidak ada lagi, apalagi kultivasi setelah makhluk surgawi. Setelah makhluk surgawi, itu adalah kultivasi yang sebenarnya. Sebelum makhluk surgawi, kultivator mengolah dirinya sendiri, dagieng, jiwa, keterampilan bertarung, kekuatan magis, dan semua kultivasi adalah tentang dirinya sendiri. Alam makhluk surgawi adalah batas dari tahap ini. Setelah makhluk surgawi, kultivasi adalah Tao. Su Zhaoxin terkekeh dan melanjutkan, seolah-olah melihat rasa malu Yang Linbo saat ini, dia akhirnya merasa sedikit bangga. Hati Yang Linbo tergerak dan dia melihat ke atas. Dia benar-benar tidak mengerti ini. Sekarang setelah Su Zhaoxin menjelaskannya, dia sebenarnya memiliki sedikit kerinduan dan ingin tahu lebih banyak. Tolong beri aku pencerahan, Sein. Yang Linbo berkata dengan serius. Namun, Su Zhaoxin terdiam, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, bahkan di Jianzhai, kultivator terkuat saat itu hanyalah makhluk surgawi. Su Zhaoxin berkata, berhenti, dan menunjuk ke aula yang menjulang tinggi di depan. Tetapi tujuan memberitahu Anda ini bukan untuk menjelaskan tingkat kultivasi atau rahasianya, lagi pula, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa penguasa istana Jiuxiao adalah seorang Taois. Dan Tao-nya adalah Tao dari yang abadi. Alis Yang Linbo merosot. Mendengar Su Zhaoxin mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat istana Jiuxiao yang dilanda kepanikan di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, kata lain muncul di benaknya. Su Zhaoxin melihat ekspresi Yang Linbo dan bertanya, apakah Anda memikirkan sesuatu? Tao dunia? Jawab Yang Linbo. Gelar ini membuat Yang Linbo sulit untuk tidak mengaitkan keduanya. Ya, itu adalah dunia manusia. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa penguasa istana manusia adalah seorang kultivator dunia manusia. Su Zhaoxin melanjutkan. Tatapan mata Yang Linbo tenang. Karena dia dapat menghubungkan keduanya, dikombinasikan dengan kata-kata Su Zhaoxin sebelumnya, tidak sulit untuk menebak bahwa penguasa istana manusia mengolah dunia manusia. Tetapi mereka yang telah menginjakkan kaki di dunia manusia saat ini tidak memiliki alam manusia surgawi. Yang Linbo membuka mulutnya dan mengungkapkan keraguannya. Ayahnya berjalan di dunia manusia, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Tetapi sejauh yang dia tahu, alasan mengapa dunia manusia saat ini harus mengolah dunia manusia adalah karena Sekte Dao Xuantian memotong jalan menuju manusia surgawi, jadi mereka harus mengolah dengan cara ini. Ini juga yang membuatku bingung. Selain itu, setelah saya datang ke sini, saya menemukan bahwa meskipun kekuatan yang diwakili oleh 6 istana Kunlun berbeda, nama kultivasinya sama. Dengan kata lain, alam di baliknya sama, dan satu-satunya perbedaan adalah kekuatan kultivasinya. Su Zhaoxin melanjutkan. Yang Linbo terdiam. Namun, yang lebih mengejutkan adalah, meskipun Su Zhaoxin datang ke dunia ini lebih awal darinya, Yang Linbo tidak menyangka bahwa dia bisa mengerti begitu banyak. Namun, bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Meskipun semua yang ada di dunia ini adalah ilusi, dan Anda bahkan tidak dapat mengambil apapun, tetapi apapun yang Anda pahami adalah milik Anda. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang menurutku perlu kukatakan padamu.
Istana Iblis Surgawi dan Istana 10.000 Iblis juga meninggalkan warisan di alam manusia surgawi. Kata Su Zhaoxin. Mata Yang Linbo bergetar, dan hawa dingin tiba-tiba terpancar darinya. Gunung Luofu, Istana Surga Iblis. Yang Linbo menatap Su Zhaoxin dan berkata. Su Zhaoxin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Baik itu Gunung Luofu atau Istana Surga Iblis, hanya saja kekuatan yang mereka tunjukkan di luar, terus terang saja, adalah apa yang mereka tinggalkan di mata semua orang dan sengaja ditampilkan. Dan akar mereka ada di Miluo. Kata Su Zhaoxin. Bagaimana kau tahu? Tanya Yang Linbo. Aku sudah bicara dengan penguasa Istana Jiuxiao. Kedatanganmu tentu saja merupakan rencana bersama mereka, kecuali Istana 10.000 Iblis dan Istana Iblis Surgawi. Jadi, mereka juga terkejut dengan kedatanganku. Aku berbicara dengan mereka tentang dunia kita dan menganalisis hal ini. Kata Su Zhaoxin. Wajah Yang Linbo tampak muram. Namun, dia tidak banyak bicara. Meskipun dia memiliki kebencian naluriah terhadap Istana 10.000 Iblis dan Istana Iblis Surgawi, itu mendesak dan ini bukanlah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Selain itu, bahkan jika dia ingin berubah, itu akan sia-sia, semuanya sudah diatur. Su Zhaoxin tidak memiliki perubahan emosi apapun, tetapi melanjutkan, jadi, setelah aku kembali, aku akan pergi ke Miluo, apakah kau ingin ikut denganku? Su Zhaoxin menatap Yang Linbo, matanya tenang, tetapi dengan sedikit ketertarikan. Oke, Yang Linbo setuju tanpa ragu-ragu. Su Zhaoxin mengangguk, lalu terus maju tanpa mengatakan apapun lagi. Sesaat kemudian, keduanya tiba di sebuah portal. Namun, portal ini sedikit berbeda dari yang terlihat di Aula Bintang sebelumnya. Meskipun juga dipenuhi dengan suasana kuno, jelas bahwa portal itu sudah lama tidak dibuka. Di luar portal, ada susunan teleportasi. Ujung lain dari susunan itu ada di Tanah Dewa. Su Zhaoxin berkata, tentu saja, Istana Jiuxiao tidak terlibat dengan orang-orang di Tanah Dewa. Sebaliknya, mereka menggunakan susunan ini untuk memancing, dan ketika orang-orang dari Tanah Dewa datang, mereka akan menyegelnya. Su Zhaoxin menjelaskan, lalu telapak tangannya bergerak, dan aliran energi spiritual berkumpul di ujung jarinya. Saat berikutnya, dia mengukir di udara, menggambarkan sebuah rune, lalu menunjuk ke udara. Ledakan. Ada ledakan di kehampaan di depannya, lalu sebuah sangkar terpantul. Apakah itu familiar? Su Zhaoxin bertanya lagi. Zhenxi Tianluo. Yang Linbo berkata dengan suara yang dalam, lalu telapak tangannya bergerak, dan sebuah prasasti batu muncul di tangannya. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh para dewa yang disebut di atas 9 surga ketika mereka bertarung di depan kuil Wuwang. Namun kemudian, benda itu direbut oleh ayahnya dan diserahkan kepadanya. Hingga saat ini, dia belum mempelajari kekuatan semacam ini dengan serius, tetapi dia tidak menyangka akan memiliki koneksi di sini sekarang. Ya dan tidak, jaring surgawi di tanganmu hanya 1/10 juta dari apa yang jatuh dari Tanah Suci. Penguasa Tanah Suci mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa apa yang disebut Tanah Suci tidak lebih dari sangkar yang pernah memenjarakan para dewa. Dikatakan bahwa berkali-kali sebelumnya, ada keberadaan yang tak tertandingi yang mengukir tatanan dan memenjarakan para dewa di sebidang langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, Tanah Suci terbentuk, kata Su Zhaoxin. Namun, dia tidak menyadarinya. Saat dia mengucapkan kata-kata mengukir tatanan, mata Yang Linbo tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Yang Linbo hanya memikirkan satu keberadaan di dalam hatinya. Penguasa takdir. Hanya penguasa takdir yang memenuhi syarat untuk mengukir tatanan. Hanya aturan mereka yang dapat disebut tatanan. Hanya generasi mana itu, tidak diketahui. Orang menjadi cukup kuat, mereka dapat membuat aturan, tetapi tidak semua aturan dapat disebut ketertiban. Ketertiban adalah aturan yang membatasi sifat langit dan bumi. Dengan kata lain, ketertiban disetujui oleh langit dan bumi, dan itu adalah atribut yang mendefinisikan Tao. Hanya ada satu keberadaan yang dapat melakukan ini, dan itu adalah takdir. Master Dao, tidakkah Anda keluar dan menjelaskan? Yang Linbo menghubungi ruang takdir dalam benaknya. Jika masalah ini benar-benar terkait dengan penguasa takdir, maka Master Dao secara alami akan mengetahuinya dengan baik. Tetapi Master Dao tampaknya bertekad untuk menghindari Yang Linbo. Bahkan ketika menyangkut takdir, dia tetap tidak menanggapi. Yang Linbo tersenyum,
tanpa bertanya lebih lanjut, dan langsung menarik pikirannya dan menatap Su Zhaoxin. Jadi, tanah dewa saat ini telah terbebas dari belenggu dan menganggap dirinya sebagai dewa. Su Zhaoxin mengangguk. Hampir, hanya dapat dikatakan bahwa orang yang mengukir tatanan di masa lalu telah jatuh, tatanan telah runtuh, dan penindasan tanah dewa secara bertahap melemah. Kandang ini telah menjadi surga bagi mereka. Namun setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Linbo. Namun, mereka mengatakan bahwa kamu mungkin bisa menjadi orang seperti itu. Su Zhaoxin tersenyum. Tatapan mata Yang Linbo berubah, dan hatinya bergerak entah mengapa. Sepertinya dia telah ketahuan. Sekarang tampaknya apakah itu ujian Shen atau penguasa Kunlun, alasan mengapa mereka bersusah payah membiarkannya datang ke dunia seperti itu mungkin karena ini. Prasasti takdir. Yang Linbo memiliki tebakan di dalam hatinya. Dengan cara yang telah dia tunjukkan sekarang, jika pihak lain dapat menemukan petunjuk, itu pasti ada di prasasti takdir. Mungkin, Yang Linbo menjawab, tidak mengakui atau menyangkal. Su Zhaoxin tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tetapi ada satu hal yang harus kukatakan kepadamu sebelumnya, yaitu, orang-orang di Tanah Suci sangat sombong. Su Zhaoxin berkata dengan lembut, seolah-olah dia sudah lama berada di Tanah Suci. Bagaimana kamu tahu? Yang Linbo bertanya, aku belum pernah ke Tanah Suci. Tetapi di dunia kita, aku pernah ke 9 surga. Awalnya, aku mendengar bahwa Zhao Qiankun membunuhnya dengan pedang, dan kupikir itu menyenangkan, jadi aku pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Su Zhaoxin berkata dengan ringan. Yang Linbo tercengang. Dia tahu bahwa Zhao Qiankun membunuhnya, dan karena prestasi seperti itu, dia menjadi yang ketiga dari 3 yang tak terkalahkan di dunia. Tentu saja, yang ketiga ini sekarang kontroversial, dan banyak orang bersaing untuk mendapatkannya. Adapun yang tak terkalahkan di mata ayahnya, hanya ada satu. Yang ketiga tidak ada sama sekali. Namun kali ini, perkataan Su Zhaoxin sedikit mengejutkan Yang Linbo. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya, dan Su Zhaoxin benar-benar pergi ke sana. Dan dilihat dari sikapnya saat ini, tampaknya ia sangat meremehkan keberadaan di atas 9 surga. Meskipun orang-orang di atas 9 surga tidak terlalu baik, mereka sangat sombong. Dan mereka diwarisi dari Tanah Suci, jadi dapat dibayangkan bahwa orang-orang di Tanah Suci pasti lebih sombong lagi. Su Zhaoxin melanjutkan. Hanya seorang tahanan, bahkan jika tidak ada perintah, yang disebut Tanah Suci tetaplah sebuah kurungan. Yang Linbo berkata dengan enteng. Sepanjang jalan, ia telah melihat banyak orang yang sombong dan angkuh. Sama seperti Pangeran Ketujuh Daxia, yang disebut sebagai putra Perdana Menteri, dan bahkan Baili Sanhai dan yang lainnya. Namun tanpa kecuali, orang-orang ini telah menjadi batu loncatan di jalannya menuju tak terkalahkan. Su Zhaoxin menatap Yang Linbo dan tampak terkejut dengan reaksi Yang Linbo. Bagaimanapun, sikap Yang Linbo sebelumnya, meskipun ia tegas dalam membunuh, bukanlah orang yang sombong seperti itu. Namun saat ini, kalimat ini memiliki kesan merendahkan dunia. Namun dia tidak banyak bicara, dan melangkah ke portal teleportasi dan memasuki susunan teleportasi. Yang Linbo tentu saja tidak ragu sama sekali, dan mengikuti dengan cermat dan melangkah ke dalam susunan tersebut. Kemudian dalam sekejap, Yang Linbo merasa seolah-olah dia dibungkus oleh semacam kekuatan, seolah-olah dia bangkit. Namun, perasaan ini menghilang hanya dalam sekejap, dan ketika Yang Linbo membuka matanya lagi, dia telah datang ke dunia yang aneh. Di sini, itu seperti istana surgawi yang tergantung di awan. Meskipun ada tanah di bawah kakinya, dia masih merasa ilusi, seolah-olah dia berada di awan. Ini adalah tanah para dewa, dan di sanalah kota para dewa. Kata Su Zhaoxin. Yang Linbo melihat sekeliling. Saat ini senja, matahari terbenam di kota para dewa, dan cahaya matahari yang memegang pedang bersinar melalui lautan awan, yang indah. Untuk sesaat, Yang Linbo merasa bahwa orang yang mengukir perintah itu terlalu baik. Karena itu adalah seorang tahanan, dia menciptakan dunia seperti itu. Harus dikatakan bahwa hanya dari pemandangan ini, Tanah Suci ini dapat disebut alam surgawi. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Yang lebih penting, tempat ini tampaknya lebih dekat dengan surga dan bumi, dengan energi spiritual yang kaya, dan semua jenis aura surga dan bumi juga sangat kuat. Dengan kata lain, berlatih di tempat seperti itu tidak akan terhentikan dari awal hingga alam pola dewa, tanpa hambatan apapun.
Su Zhaoxin tidak berbicara, dan tampaknya sangat menikmati ketenangan di sini. Yang Linbo, jika kamu dapat menghancurkan 9 surga di masa depan, aku mungkin akan membiarkan adikku menikahimu. Langkah kaki Su Wangyue ringan, dan dia melangkah dengan ringan, dan akhirnya menarik lautan awan dan berbaring malas di atasnya. Yang Linbo tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Belum lagi hubungan antara dia dan Su Wangyue belum mencapai tingkat ini, tidak terlalu realistis untuk menghancurkan 9 surga begitu saja. Melihat Yang Linbo terdiam, Su Zhaoxin melihat ke kejauhan. Meskipun orang-orang di sini tidak terlalu baik, tempat ini masih bagus. Terkadang aku berpikir bahwa ketika aku cukup kuat, aku akan menghancurkan 9 surga. Yang Linbo terdiam. Ini sama sekali bukan yang seharusnya dikatakan Su Zhaoxin. Dilihat dari pakaian dan kata-kata Su Zhaoxin, dia luar biasa, dan tidak sedingin Su Wangyue, tetapi lebih nyata di dunia. Bijaksana dan tenang. Ini adalah perasaan yang diberikan Su Zhaoxin padanya. Tentu saja, dia juga sangat cantik. Selain itu, dia tidak menutupi apapun, dan dia tidak memiliki misteri seperti Su Wangyue, tetapi dia murah hati dan sama-sama menakjubkan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika dia membuka mulutnya saat ini, dia begitu galak. Hanya karena dia pikir tempat ini bagus, dia ingin menghancurkannya. Itu benar-benar keterlaluan. Seolah-olah dia merasa bahwa mata Yang Linbo telah berubah. Su Zhaoxin tersenyum tipis. Apakah menurutmu aku terlihat seperti bandit? Yang Linbo tidak menjawab. Tetapi dia benar, dia memang terlihat seperti bandit. Yah, Su Wangyue juga mengatakan itu padaku. Tetapi aku tidak peduli. Su Zhaoxin berkata lagi, lalu berdiri, menepuk-nepuk pelan, dan awan putih di bawah kakinya langsung menghilang. Ayo pergi, saatnya untuk mulai bekerja. Su Zhaoxin tiba-tiba kembali ke dirinya yang dulu, seolah-olah dia telah dengan sempurna mengambil identitas seorang suci, sangat tenang. Hati Yang Linbo sedikit tergerak, dan untuk sesaat dia tidak dapat membedakan yang mana yang benar-benar dia. Namun dia tidak terlalu memikirkannya, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menyusul Su Zhaoxin. Cahaya sisa. Matahari terbenam menarik mereka, dan mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, menyeret bayangan panjang mereka. Saat malam tiba, sosok mereka secara bertahap ditelan oleh kegelapan. Kota dewa sangat luas. Ketika Yang Linbo mengikuti jejak Su Zhaoxin sampai akhir, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang tanah dewa masih terlalu dangkal. Dari matahari terbenam hingga langit berbintang, kedua sosok itu berhenti di sebuah bukit pasir. Bulan purnama menyinari padang pasir, pasir hisap itu seperti emas, memantulkan bulan yang terang seperti air. Melihat kota dewa yang jauh di langit, Yang Linbo akhirnya merasa ada yang tidak beres. Sejak pertama kali dia mendarat di sini, bayangan kota dewa terlihat dengan mata telanjang, tetapi sekarang dia telah berjalan begitu lama, tetapi belum keluar dari padang pasir ini, dan bayangan kota dewa tidak berubah sama sekali. Ini berarti bahwa apa yang dia lihat mungkin adalah kota dewa yang dipantulkan oleh kekuatan eksternal, bukan kota dewa itu sendiri. Dari sini dapat dilihat bahwa tanah dewa ini mungkin jauh melampaui imajinasinya dan luas serta tak terbatas. Mengapa tidak terbang? Tanya Yang Linbo. Saya ingin berjalan, Su Zhaoxin menjawab. Yang Linbo terdiam. Ini terlalu keras kepala. Dengan pemahaman Su Zhaoxin tentang tanah dewa, dia memilih untuk mengikutinya sepanjang perjalanan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bersantai di sini. Tiba-tiba, dia memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan. Dia menduga bahwa Su Zhaoxin mungkin mencari pemandangan dengan kedok mencari istana Dao Surgawi. Tidakkah kamu pikir hatimu jauh lebih tenang, kata Su Zhaoxin saat ini. Yang Linbo tidak menjawab. Dia memang jauh lebih tenang di sepanjang jalan. Sebelumnya, karena jalan kuno berbintang, karena Changwu, dan karena Wanyanpo, dia memang merasakan kebencian di hatinya dan ingin menggunakan pedangnya untuk membelah langit. Tetapi ketika Su Zhaoxin mengatakan ini, Yang Linbo merasa bahwa kebenciannya telah banyak menghilang. Terima kasih. Yang Linbo mengerti dan berterima kasih padanya. Tidak perlu, aku lebih takut kau akan membuat masalah. Lagi pula, orang-orang di Tanah Suci masih agak kuat. Su Zhaoxin berkata dengan lembut. Yang Linbo tidak berkomentar. Dia tidak meragukan kata-kata Su Zhaoxin, dan tidak ada yang mengejutkan. Tanah Suci lebih dekat dengan surga dan bumi.
Sangat masuk akal bagi lingkungan seperti itu untuk menciptakan orang-orang yang kuat. Namun, Yang Linbo juga tidak takut. Setelah pertempuran Kunlun, dia juga memiliki pemahaman tentang kekuatan tempurnya sendiri. Dengan semua kartu trufnya, dia tidak takut dengan alam surga dan manusia. Bahkan jika ada makhluk di luar surga dan manusia di Tanah Suci, Yang Linbo tidak percaya bahwa pihak lain akan menatapnya. Selain itu, dia tidak pernah menjadi orang yang membunuh sesuka hati, kecuali orang-orang di Tanah Suci mencari kematian sendiri. Jangan khawatir, tujuan kali ini bukan untuk membangkitkan Tanah Suci, dan kultivasiku tidak cukup. Yang Linbo berkata, sebagai tanggapan terhadap Su Zhaoxin. Su Zhaoxin mengangguk, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Su Zhaoxin tidak memikirkan masalah ini, dan sosoknya bergerak, selangkah demi selangkah menuju ke depan. Yang Linbo berhenti dan memperhatikan sosok Su Zhaoxin yang berjalan sendirian di bawah sinar rembulan, rambutnya yang panjang bagaikan air terjun, seolah-olah sedang mandi di sungai pasir dengan langit dan bumi. Untuk sesaat, Yang Linbo merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Ketika sosok Su Zhaoxin semakin menjauh dan hampir menghilang dari pandangannya, Yang Linbo dengan cepat mengejarnya. Dalam sekejap mata, hari yang lain berlalu. Namun, kedua sosok itu masih berada di padang pasir, dan bulan berada di puncaknya. Cahaya bulan putih terang memercik di tanah, menerangi seluruh lautan pasir, seperti mimpi, seolah mengalir. Tidak, itu mengalir. Yang Linbo terdiam, dan sedikit ketidakpercayaan melintas di matanya. Aku tidak menyangka itu juga ada di sini. Suara Su Wang Yue sedikit bersemangat. Apa? Yang Linbo bertanya balik. Pada saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Su Zhaoxin telah datang jauh-jauh ke sini, jelas mencari sesuatu. Bunga Zhaoshen. Suara Su Zhaoxin jelas bersemangat, lalu dia menatap Yang Linbo dan berkata, ini adalah bunga teratai biru yang mekar di padang pasir. Bunga ini dapat menerangi jiwa seseorang, dan juga dapat membantu Anda membuka kekuatan jiwa. Su Zhaoxin menjelaskan, matanya tajam, menatap lautan pasir yang mengalir di depannya. Hati Yang Linbo juga tergerak. Dia juga melihat ke atas. Pada saat ini, pasir hisap itu seperti lautan, dan cahaya biru terus-menerus berkelap-kelip di dalamnya. Ketika matanya terkunci, dia benar-benar dapat melihat bayangan bunga teratai biru. Hanya saja sepertinya sekarang bukan saat yang tepat. Bunga itu belum matang, dan belum benar-benar menembus tanah. Namun meskipun demikian, Yang Linbo masih dapat merasakan fluktuasi di lautan kesadarannya, seolah-olah dia bersemangat. Dia sekarang telah memasuki alam tungku, tetapi dia belum mengolah jiwanya. Cahaya matahari membungkus jiwanya dan berdiri dalam kehampaan pikirannya. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang takdir generasi sebelumnya, kekuatan matahari pasti milik salah satu dari mereka. Jika dia dapat membuka jiwanya, itu berarti kultivasinya dapat ditingkatkan lagi. Dalam sekejap, Yang Linbo juga merasa penuh harapan. Namun, dia juga ragu-ragu. Tempat ini, bagaimanapun juga, adalah dunia ilusi, dan itu tidak ada. Itu hanya keberadaan dalam sejarah masa lalu. Dengan kata lain, jika benar-benar ada bunga Zhaoshen di sini, bisakah mereka mendapatkannya? Dia menatap Su Zhaoxin, kamu sudah lama di sini, aku pikir kamu harus lebih tahu daripada aku bahwa dunia di sini tidak berbeda dengan mimpi Nanke untuk kita, jadi bahkan jika benar-benar ada bunga Zhaoshen di sini, itu mungkin bukan milik kita. Yang Linbo berkata, tampak agak kesepian. Namun, Su Zhaoxin menggelengkan kepalanya, apa yang kau katakan masuk akal, tetapi jika kau pikirkan dari sudut pandang lain, apakah benar-benar tidak ada keberadaan kau dan aku dalam periode sejarah ini? Bahkan jika kita tidak mengubah apapun dan tidak dapat mengubah apapun, kita mungkin bukan hanya orang yang lewat. Ekspresi Su Zhaoxin sangat serius. Namun, kalimat ini menyebabkan badai di hati Yang Linbo. Sebelumnya, ia selalu berpikir bahwa ia datang ke sini karena penguasa Kunlun, dan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah untuk memberi dirinya penjelasan dan meninggalkan mereka dengan harapan. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa ia mungkin bukan orang yang lewat, dan bahwa ia ada dalam periode sejarah ini. Dalam sekejap, hati Yang Linbo bergejolak. Meskipun apa yang aku katakan mungkin tidak benar, kau akan tahu jika kau mencobanya. Melihat ekspresi Yang Linbo, Su Zhaoxin melanjutkan.
Bagaimana cara mencobanya? Yang Linbo bertanya. Itu tergantung pada apakah kita bisa mendapatkan bunga Zaoshen, kata Su Zhaoxin. Mata Yang Linbo tampak bingung. Meskipun periode sejarah ini telah tenggelam, ada beberapa catatan di Paviliun Pedang, yang mengatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita mengalahkan Tian Jiao dari kota dewa di Tanah Dewa dan secara paksa merebut bunga Zaoshen. Dan sekarang, jika kita bisa melakukannya, maka kita adalah pria dan wanita dalam periode sejarah ini. Su Zhaoxin berkata dengan tenang. Mata Yang Linbo bergerak. Dia mengerti, mungkin datang ke Tanah Dewa ini untuk menemukan kuil Tiandao hanyalah sebuah alasan, dan tujuan sebenarnya adalah untuk memastikan tebakannya. Mengapa ada catatan di Paviliun Pedang? Yang Linbo bertanya balik. Ada kesalahan dalam sejarah. Setelah kehancuran Kunlun, dunia tampaknya telah diatur ulang, dan Kunlun menjadi legenda. Jadi saat ini, Su Zhaoxin berkata bahwa dia sedikit terkejut bahwa ada catatan di Paviliun Pedang Qihang. Mata Su Zhaoxin memantulkan bulan, memancarkan cahaya putih, dan berkata, meskipun periode sejarah ini belum tercatat, namun tidak benar-benar hilang. Jika memang ada, pasti ada jejaknya. Misalnya, para dewa di atas 9 surga, kekuatan yang tersembunyi di Miluo, dan 3 keluarga Dacu semuanya terkait dengan Kunlun. Su Zhaoxin tidak marah karena keraguan Yang Linbo, tetapi menjelaskan dengan lembut. 3 keluarga Dacu. Mata Yang Linbo penuh dengan keraguan. Ya, Dacu memiliki keluarga Jiang, dan orang suci istana manusia bernama Jiang Tianzhen. Ada keluarga Helian, dan murid paling berbakat di istana Jiuxiao, kecuali aku, bernama Helian Sanyu. Ada keluarga lain, keluarga Yi, dan orang suci istana Xingchen adalah Yi Xingchen. Su Zhaoxin berkata dengan ringan. Namun, Yang Linbo terkejut. Dia tidak pernah menghubungkan semuanya, tetapi Su Zhaoxin menyimpulkan begitu banyak hanya berdasarkan beberapa nama. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang baik hati dengan kebijaksanaan seperti iblis. Adapun mengapa ada catatan tentang Jianzai, itu karena aku telah menerima seorang murid di dunia ini, dan namanya persis sama dengan nama pendiri Jianzai, dan aku juga telah memberitahunya beberapa hal tentang Jianzai. Jika satu hal adalah kebetulan, maka menghubungkan semuanya bersama-sama dapat menjelaskan bahwa mungkin apa yang kamu dan aku alami saat ini juga merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lalu. Dan sekarang, yang kita butuhkan adalah konfirmasi. Jika kamu dan aku bisa mendapatkan bunga Zaoshen, itu akan menjadi bukti terbaik. Su Zhaoxin berkata, menatap Yang Linbo, kata demi kata. Yang Linbo mendengarkan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia sekarang mempercayai apa yang dikatakan Su Zhaoxin. Tetapi sebagai perbandingan, jika tebakan Su Zhaoxin dikonfirmasi, itu akan membuktikan bahwa semua yang dia lakukan di dunia ini akan tetap ada dalam sejarah. Tetapi, hasilnya tetap kehancuran, yang membuat Yang Linbo merasa semakin tidak berdaya. Orang-orang datang. Pada saat ini, Su Zhaoxin mengingatkan. Yang Linbo juga terbangun dari beban. Di depan, cahaya ilahi berkedip-kedip, bersaing untuk dunia, dan tujuannya ada di sini. Jelas, mereka lebih tahu tentang tanah suci daripada Su Zhaoxin, dan tahu bahwa ini adalah tempat di mana bunga Zaoshen lahir. Wus wus wus. Dalam sekejap, beberapa sosok turun. Namun dalam sekejap, pandangan mereka tertuju pada Yang Linbo dan yang lainnya. Bukankah kalian dari Tanah Dewa? Pendatang baru itu berbicara langsung, dengan sedikit permusuhan di matanya. Yang Linbo tidak terkejut. Seperti yang dikatakan Su Zhaoxin, hanya ada satu kota dewa di Tanah Dewa sekarang, dan meskipun orang-orang di sini juga telah terpecah menjadi banyak suku, mereka memiliki nama yang sama, klan dewa. Terlebih lagi, ketika orang-orang ini datang, Yang Linbo menemukan sesuatu yang berbeda. Ada cahaya ilahi yang samar mengalir pada mereka. Dan Yang Linbo juga akrab dengan napas ini. Ini adalah keilahian. Yang Linbo terdiam, telapak tangannya bergerak sedikit, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Su Zhaoxin menepuk Yang Linbo dengan lembut, lalu menatapnya dan berkata, kami memang bukan dari Tanah Dewa, tetapi kami dari kuil Dao Surgawi. Begitu suara itu jatuh, wajah orang-orang di sisi yang berlawanan langsung berubah. Tampaknya mereka memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap 3 kata kuil Dao Surgawi. Jika kalian berdua dari kuil Dao Surgawi, tentu saja tidak masalah untuk muncul di sini.
Namun sejauh yang saya tahu, setelah kuil Dao Surgawi muncul di Tanah Dewa, belum ada penerus. Seorang pemuda berbicara di kehampaan di sisi lain. Ada cahaya ilahi di matanya, dan keilahiannya transenden, jauh melampaui orang-orang di sekitarnya. Tampaknya latar belakangnya tidak biasa. Su Zhaoxin menatap Yang Linbo dan berkata, cabut pedang. Yang Linbo menatap Su Zhaoxin, siapa yang harus dibunuh? Su Zhaoxin bukanlah tipe orang yang melakukan apapun yang diinginkannya. Misalnya, perjalanannya sebelumnya mungkin untuk menunggu kelahiran bunga Zhaoshen. Jadi sekarang dia meminta dirinya untuk menghunus pedangnya, yang pasti memiliki makna yang dalam. Su Zhaoxin tercengang, apakah kamu selalu seperti ini? Yang Linbo mengangkat alisnya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Kemudian, dia berkata, aku hanya memintamu untuk menghunus pedangmu, bukan untuk membunuh siapapun. Yang Linbo mengangguk, dan kemudian pedang Siming muncul di tangannya. Saat pedang Siming muncul di tangan Yang Linbo, mata beberapa sosok di seberang kehampaan tiba-tiba berubah. Sebagai orang-orang dari klan dewa, mereka lebih peka terhadap napas langit dan bumi. Sekarang setelah pedang panjang Yang Linbo keluar, mereka merasakan napas aturan yang samar. Dan napas ini milik penindasan jalan surga. Yang Linbo tidak banyak bicara, dan dengan pedang di tangannya, dia menghancurkan langit. Swiss, pedang meraung menembus langit dan bumi, dan cahaya pedang yang menyilaukan meledak di kehampaan, dan semua kecemerlangan itu terhalang, bahkan cahaya bulan pun redup. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Sedikit niat membunuh melayang di kehampaan, dan itu berlangsung lama. Beberapa orang di lapangan terdiam. Hanya sebilah pedang di udara yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika pedang ini jatuh pada mereka, hasilnya bisa dibayangkan. Namun, mereka yang selalu menganggap diri mereka sebagai dewa segera menjadi tenang. Bahkan jika kamu dari kuil Tiandao, kamu seharusnya tidak menjadi musuh Tanah Dewa. Bunga Zhaoshen adalah bunga Zhaoshen dari Tanah Dewa. Tanah Dewa dapat memberikannya, tetapi kamu tidak dapat mengambilnya. Pemuda yang berbicara sebelumnya berkata. Su Zhaoxin mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Tanah Dewa, kamu memiliki sikapmu sendiri. Setelah itu, dia menatap Yang Linbo lagi dan berkata, pedang lainnya. Yang Linbo mengerutkan kening dan menatap Su Zhaoxin dengan bingung, tidak begitu mengerti apa yang akan dilakukan wanita ini. Kali ini, bunuh orang. Suara Su Zhaoxin juga sedikit acuh tak acuh. Yang Linbo tidak ragu-ragu. Sosoknya melesat dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Pria yang berbicara sebelumnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan cahaya merah muncul di matanya. Astaga, saat berikutnya, pedang panjang menusuk dahinya secara langsung. Yang Linbo bahkan tidak melihat ke belakang, dan menghunus pedangnya dengan bersih dan rapi. Seluruh proses berjalan lancar dan selesai dalam sekejap. Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana Yang Linbo bergerak. Ketika darah menyebar dan mahiat jatuh dari kehampaan, orang-orang itu bereaksi. Tuan muda, beraninya kau membunuh orang-orang Tianyuku, tidakkah kau tahu bahwa klan Tianyuku adalah salah satu dari 12 klan dewa utama? Kirim seseorang untuk membunuh orang-orangku, dia harus membayar harganya. Beberapa orang di kehampaan semuanya marah. Di bawah mata mereka, putra mereka meninggal secara tragis di tangan Yang Linbo. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang memalukan bagi mereka. Namun, ketakutan merasuki emosi mereka. Membunuh orang karena perselisihan. Mereka takut ini hanyalah permulaan. Mereka takut pedang Yang Linbo akan menimpa mereka di saat berikutnya. Oleh karena itu, saat ini, mereka hanya bisa membawa protos, berharap untuk mengejutkan keduanya. Amarah itu palsu, dan keinginan untuk melindungi diri mereka sendiri adalah nyata. Namun, mereka salah. Dari awal hingga akhir, Yang Linbo tidak pernah menganggap serius protes mereka. Mengenai mengambil tindakan, Yang Linbo juga tidak ragu. Ras yang dapat ditekan oleh takdir di masa lalu tidak dapat dimaafkan atau sangat jahat, tanpa diragukan lagi. Satu-satunya hal yang tidak dipahami Yang Linbo adalah tindakan Su Zhaoxin. Dia memintanya untuk ditahan beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, dia memintanya untuk membunuh seseorang. Itu agak tidak bisa dijelaskan. Bunga Zhaoshen mekar di tanah suci, tetapi belum tentu milik ras suci. Ini adalah kebenaran. Hanya saja kamu tidak ingin bersikap masuk akal,
jadi aku hanya bisa memberitahumu aturannya. Pada saat ini, Su Zhaoxin berbicara, rok panjangnya berkibar, seperti peri di bawah sinar bulan. Tetapi pada saat ini kata-katanya sangat sombong. Yang Linbo menatapnya dengan ekspresi tenang. Aturan yang bagus. Namun, jika kita harus berbicara tentang aturan, kita harus berbicara tentang aturan tanah suci. Bahkan jika Anda berasal dari kuil Tiandao, bukan giliran Anda untuk berbicara tentang aturan di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara menerobos udara. Kemudian, sosok-sosok padat menerobos udara. Pemimpinnya juga dikelilingi oleh dewa dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Klan Dewa Tianyu menjaga wilayah. Tidak seorang pun berani berbicara tentang aturan di depan kita, bahkan kuil Tiandao. Selain itu, orang-orang dari klan Dewa Tianyu saya tidak begitu mudah dibunuh. Jika Anda membunuh mereka, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Pria yang berbicara sebelumnya terus berbicara dengan sikap sombong. Seolah-olah dia adalah pembuat aturan. Su Zhaoxin menatap Yang Linbo dengan tenang, seolah bertanya. Yang Linbo menoleh. Sekilas, Yang Linbo teringat pada seseorang yang pernah dia bunuh sebelumnya, Yu Duxiu. Aura di badan mereka sangat mirip, satu-satunya perbedaan adalah perbedaan kekuatan keilahian yang terpancar dari mereka. Sepertinya klan Dewa Tianyu yang disebut-sebut ini adalah keluarga Yu di masa depan. Yang Linbo berpikir dalam hati. Namun, tak lama kemudian, dia menatap Su Zhaoxin. Bagaimana cara menangani masalah ini tergantung pada pendapat Su Zhaoxin. Bagaimanapun, pemahamannya tentang tanah dewa jauh lebih baik daripada pemahamannya. Ada yang salah. Su Zhaoxin mengirim pesan suara. Yang Linbo mengerutkan kening, apa maksudmu? Jika kita ingin memastikan dugaan sebelumnya, kita harus membuktikan satu hal, bahwa kita merebut bunga Zhaoshen dengan paksa, tetapi mengapa aku merasa bahwa orang-orang di depanku ini tidak cukup untuk kau bunuh? Su Zhaoxin memegang dagunya dengan tangan gioknya, memasang ekspresi serius. Yang Linbo, meskipun aku bisa bertarung, aku tidak terkalahkan. Meskipun dia benar, jika aku melepaskan diri dan bertarung, orang-orang di depanku ini memang tidak cukup untuk kubunuh. Namun, pihak lain adalah dewa. Sama seperti orang yang berbicara, dia juga memiliki kultivasi alam tanda ilahi, tetapi kekuatan tempur pihak lain, dengan berkah keilahian, seharusnya tidak kurang dari alam manusia surgawi, dan bahkan lebih kuat dari dua orang yang kubunuh di medan perang Kunlun. Aku bisa membunuh, tetapi itu tidak akan mudah. Entah aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku atau menggunakan prasasti takdir surgawi. Tetapi di tanah suci ini, semakin banyak cara yang aku gunakan, semakin dalam orang lain akan memahamiku. Pada saat itu, begitu dia menghadapi orang kuat lainnya di tanah suci, dia pasti akan berada dalam posisi pasif. Di bawah jurang, kilau istana bintang berangsur-angsur menghilang, dan aura Yiran dan Li Buxiu juga mencapai puncak pola ilahi, dan mereka hanya berjarak satu pikiran dari langkah berikutnya. Selain itu, peleburan kekuatan bintang-bintang menjadi pola ilahi mereka membuat aura mereka saat ini juga jera. Hanya satu pandangan akan membuat orang merasa kagum. Gemuruh. Saat sinar terakhir cahaya bintang menghilang, istana bintang yang besar reruntuh dengan keras, berubah menjadi reruntuhan, dan menghilang di depan semua orang. Tetapi masih ada portal kuno yang tetap selamanya, seolah abadi, berdiri di atas sepotong reruntuhan. Yiran dan Li Buxiu saling memandang, membungkuk ke portal dengan pemahaman diam-diam, dan kemudian melihat ke kedalaman. Pada saat ini, di luar istana Jiuxiao, cahaya peri itu pekat. Sosok Helian Chonglou perlahan naik ke udara dan mulai bermandikan cahaya para dewa. Haha, apakah ini kekuatan para dewa? Hujan abadi 9 surga bagaikan hujan, yang pasti akan membuatku menembus batas pola ilahi dan memasuki jalan para dewa. Helian Chonglou tertawa terbahak-bahak, menunjukkan kegilaannya. Ekspresinya agak mengerikan, dan matanya yang gila dan serakah melihat sekeliling ke semua orang, dan akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Di kejauhan, orang-orang dari keluarga Helian juga melangkah maju untuk melindungi tempat ini. Siapapun yang berani mengganggu putraku dan mendapatkan warisan akan mati. Orang-orang dari keluarga Helian bertekad, tidak seperti keluarga Yi. Mereka penuh dengan niat membunuh, mengejutkan para pahlawan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mengujinya. Lagi pula, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati. Ledakan. Tiba-tiba,
cahaya peri di depan istana Jiuxiao menghilang. Dengan suara gemuruh, lebih dari selusin sosok berubah menjadi patung muncul di depan istana Jiuxiao di bawah desakan suatu kekuatan. Sosok-sosok ini telah membatu, tetapi sekarang mereka menyebarkan cahaya peri dengan keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Wajah Helian Chonglou penuh dengan kemarahan. Dia akan menerima warisan kekuatan istana Jiuxiao, tetapi terganggu saat ini. Minggirlah. Helian Chonglou sangat marah dan segera meninju. Ledakan. Kekuatan kekerasan itu terungkap dan mendarat langsung pada patung batu. Namun, saat kekuatannya menghilang, patung batu itu aman dan sehat, hanya ada beberapa retakan lagi. Tidak mungkin. Mata Helian Chonglou tampak garang, dan dia menyerang lagi. Pola-pola dewa saling terkait, dan bayangan tinjunya memenuhi langit, seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara pertempuran yang mengamuk bergema di seluruh dunia. Namun, wajah-wajah mereka yang menyaksikan pertempuran itu semuanya terkejut saat ini. Helian Chonglou sangat kuat, dengan puncak pola dewa, yang layak menyandang nama keluarga Chu Agung. Namun, justru karena inilah hal itu menjadi lebih mengejutkan. Karena saat ini, di bawah pemboman gila-gilaannya, patung batu itu tampaknya tidak runtuh sama sekali. Satu-satunya perubahan adalah beberapa retakan lagi. Tampaknya kuil-kuil ini mengandung ujian. Tidak mudah untuk mendapatkan warisan. Sekuat Helian Chonglou, dia bahkan tidak dapat menghancurkan patung-patung batu ini. Seseorang menghela napas, tetapi kata-katanya sedikit lebih tenang. Sebagai perbandingan, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan, tetapi Helian Chonglou hampir mendapatkannya, tetapi sekarang dia gagal. Dengan perbandingan ini, mereka merasa seimbang. Ya, seperti ini di istana Xingchen, dan masih seperti ini sekarang. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan warisan, dia harus terlebih dahulu menghancurkan manusia batu ini. Tetapi ini sama sulitnya dengan naik ke surga baginya. Seseorang menjawab, tetapi ada sedikit lebih banyak keceriaan dalam suaranya. Jadi bagaimana jika dia mendominasi? Jadi bagaimana jika dia merajalela? Sekarang dia masih sama seperti mereka, tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kehampaan, wajah orang-orang dari keluarga Helian semuanya suram, tetapi mereka tidak ingin memperhatikan orang-orang ini. Sebagai perbandingan, mereka lebih peduli tentang apakah Helian Chonglou bisa mendapatkan kesempatan. Di bawah, badan Su Wangyue memancarkan sentuhan cahaya misterius saat ini. Dan cahaya ini sangat mirip dengan cahaya hujan peri yang datang dari istana Jiuxiao sebelumnya, seolah-olah mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Yang Lin Boger menoleh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu juga dipanggil? Yang Lin Boger bertanya, adegan ini membuatnya merasa luar biasa. Pertama, Li Buxiu, dan sekarang Su Wangyue. Tampaknya kesempatan di sini telah dipersiapkan untuk mereka, yang membuatnya bingung. Entahlah, tapi kurasa ini pasti ada hubungannya dengan adikku. Kekuatan ini sangat mirip dengan pedang Qihang yang kita latih, kata Su Wangyue. Oh, Yang Lin Boger berkata enteng, tapi kemudian berkata lagi, aku tidak akan masuk, tapi aku akan berada di sana untuk orang-orang di luar. Yang Lin Boger tampak acuh tak acuh. Su Wangyue menoleh dengan sedikit terkejut. Dia tentu saja bisa merasakan bahwa Yang Lin Boger tampak sedikit tidak puas dengannya, jadi reaksinya saat ini membuatnya merasa semakin terkejut. Apa yang kau lihat? Aku hanya membantumu karena kau pernah membantu Yang Lin Bo sebelumnya, itu saja. Kata Yang Lin Boger sambil mengalihkan pandangannya. Su Wangyue berkata dengan lembut, ini belum waktunya. Aku selalu merasa bahwa tempat ini sepertinya berhubungan dengan sesuatu, dan proses di sana tidak cocok di sini, jadi meskipun aku bisa masuk sekarang, itu tidak akan membantu. Mata Yang Lin Boger bergerak, dan dia menatap Su Wangyue dalam-dalam, apakah itu berhubungan dengan Yang Lin Bo? Su Wangyue menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi aku merasa itu dia. Di samping, Jiang Sengsui dan saudaranya mendengarkan percakapan antara keduanya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lautan pasir yang luas, pasir hisap yang membawa cahaya bulan, menjadi semakin cemerlang. Selain itu, pasir hisap di sekitarnya tampak tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Yang Lin Bo dan Su Zhaoxin saling memandang. Bunga Zhaoshen akan segera lahir. Demikian pula, orang-orang dari klan Tianyu secara alami memperhatikan situasi di sini. Bunga Zhaoshen akan segera lahir,
dan kita harus mengatasi keluhan kita. Meskipun Yusen adalah pemborosan, apa yang dia katakan benar. Hal-hal dari tanah suci adalah milik para dewa. Anda hanya dapat mengambilnya jika diberikan kepada Anda. Jika tidak diberikan kepada Anda bahkan tidak dapat menyentuhnya. Pria itu berkata dalam kehampaan. Su Zhaoxin masih acuh tak acuh dan menatap Yang Linbo. Lihat, mereka telah lama melupakan identitas mereka dan telah menjadi superior. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka begitu mulia. Yang Linbo terdiam. Namun, saat ini, dia sudah memiliki niat untuk membunuh. Ini adalah naluri. Prasasti takdir siap bergerak. Keberadaan para dewa seharusnya tidak ada. Kalau begitu bunuh dia, ucap Yang Linbo setelah hening sejenak. Kemudian, sosoknya bergerak dan berubah menjadi cahaya pedang yang melesat lewat. Menurutmu aku ini Yusen yang sia-sia? Ling Jue. Namun kali ini, lawannya tampak sudah bersiap dengan baik. Pada saat Yang Linbo bergerak, sosok pria itu juga melesat ke udara, dan setelah mengeluarkan suara, dia memanggil tombak. Potong. Pria itu berteriak keras, seperti dewa di atas, melihat ke bawah dari atas, dan menebas dengan keras. Ledakan. Tombak di tangannya meledak dengan kekuatan menghancurkan dunia, melambaikan cahaya dingin setinggi 1000 kaki, menyapu 8 gurun, mencabik-cabik roh langit dan bumi, dan turun. Wajah Yang Linbo tetap tidak berubah, dan dia membalas dengan pedang. Swiss. Cahaya pedang membubung ke langit, membawa niat Yang Linbo yang tak terkalahkan, dan bertabrakan dengan tombak. Dan pedang ini juga luar biasa. Itulah yang telah dipelajarinya di jalan kuno bintang-bintang, menghunus pedang untuk memotong bintang-bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, dan langit seperti api, dan cahaya yang melonjak seperti langit malam, bersinar seperti fajar. Sesaat kemudian, sosok klan ilahi Tianyu melintas di kehampaan, dan kemudian meledak kembali ribuan kaki. Namun, Yang Linbo berdiri diam, seolah-olah berakar di kehampaan, menatap kehampaan dengan tenang. Bagaimana mungkin? Di kehampaan, klan ilahi Tianyu dengan paksa menstabilkan badannya dan menatap Yang Linbo dengan tatapan serius di matanya. Namun, Yang Linbo tidak akan memberinya kesempatan untuk beristirahat. Setelah gagal dengan satu pedang, Yang Linbo menggerakkan telapak tangannya lagi, dan guntur yang terbungkus dalam roh para dewa dan iblis mengembun pada pedang, dan menebas lagi. Bersambung.